Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riza Mahirotuddin akan menjelaskan tentang apa itu takhrij hadis untuk memenuhi tugas UAS Ulumul Hadis oleh Ustadzah Nurul Afifah MAG. Apa itu takhrij hadis? Di sini saya menjelaskan pengertian, metode, tujuan, dan contoh dari takhrij hadis tersebut. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan takhrij hadis itu lebih dalam, kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari takhrij hadis tersebut. Nah, takhrij hadis tersebut dalam bahasa, menurut bahasa itu yaitu mengeluarkan hadis. Namun secara istilah yaitu ad-dilalatu ala maudhi'il hadis fi masadiril asliyah allati akhrajathu bi sanadihi thumma bayanu martabatihi indal hajati, yang artinya indikasi tempat hadis dalam sumbernya asli yang mengeluarkannya dengan rantaian periwayatannya, kemudian indikasi peringkatnya bila diperlukan. Maksudnya yaitu menghubungkan hadis dengan orang-orang yang mengeluarkannya dari kalangan imam dan ulama hadis yang dipertimbangkan dan memberikan caranya setelah memeriksa kondisinya dan orang-orang yang memimpinnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa macam metode dari takhrij hadis. Yang pertama, takhrij hadis melalui lafal yang terdapat dalam matan hadis. Yang kedua, takhrij hadis melalui lafal pertama matan hadis tersebut. Yang ketiga, takhrij hadis melalui periwayatan pertama atau sanad pada tingkat sahabat. Nah, yang keempat, takhrij melalui tema-tema hadis. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari takhrij hadis. Yang pertama, bisa diketahui sumber kitab-kitab yang otentik dari 9 kitab tersebut. Yang kedua, bisa mengetahui keberagaman sanad dari hadis tersebut. Yang ketiga, bisa mengenal biografi dan keadaan perawinya serta dapat diketahui apakah kualitas hadis tersebut itu makbul atau mardud, sehingga mendapatkan kejelasan untuk menjaga dan mengamalkannya. Yang ketiga, bisa mengetahui mana yang hadis dan mana yang bukan hadis. Nah, di sini saya akan mencontohkan takhrij hadis pada metode pertama, yaitu melihat atau mengetahui awal potongan matan dari hadis tersebut. Nah, yaitu baik, selanjutnya yaitu contoh dari takhrij hadis. Nah, di sini saya akan mengambil satu metode dari beberapa metode takhrij hadis yang ada 4 tadi yang sudah dijelaskan, yaitu yang pertama saya ambil ya, mengetahui awal potongan dari matan hadis tersebut. Nah, di sini saya membuat contoh takhrij hadis dari kitab Kutubus Sittah, yaitu hadis ke 2100 yang nama kitabnya yaitu Kitab Sunan Abu Dawud. Nah, di sini hadis tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Al-Hasan bin Ali, haddatsana Abdur Razzaq, akhbirna Ma'marun an Shalih bin Kaisan, an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an ibni Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa lil wali ma'at thayyibi amrun wal yatimatu tusta'maru wa sumtuha iqraruha. Nah, di sini saya mengambil hadis ini dengan cara metode yang pertama tadi ya, yaitu dengan kita cari apakah hadis tersebut itu sahih atau tidak, bisa dijadikan hujah atau tidak. Nah, yang pertama kita cari dulu ya pakai website. Nah, di sini kita
tulis maktabah, pakai maktabah syamilah. Nah, di sini kalau sudah muncul website maktabah syamilah, kita klik ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita klik yang tengah. Nah, di sini kita klik yang ini terakhir. Nah, baru di sini kita cantumkan awal potongan matan hadis tadi, yaitu laisa lil wali ma'a as-sayyidi kemudian kita tulis nama imam-imam dari kutubu sittah. Yang pertama yaitu Al-Bukhari. Kemudian Imam Muslim. Nah, ini. Kemudian Sunan Ibnu Majah. Kemudian An-Nasa'i, kemudian At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi, kemudian Abu Dawud. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah semua. Kemudian kita klik cari. Nah, di sini sudah tercantum, termaktub dalam kitab-kitab Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sahih Muslim. Kemudian kalau kurang lagi kita bisa klik ini. Nah, terdapat dalam Sahih Bukhari juga, Sahih Muslim juga, Sunan Abu Dawud. Nah, coba kita klik yang Sunan An-Nasa'i. Apakah nah, ini juga ada. Kita cari lagi di Sahih Muslim. Nah, ini. Jadi hadis ini terdapat dalam kitab Sunan An-Nasa'i, kemudian Sunan Abu Dawud, juga dalam Sahih Muslim, kemudian juga Sahih Bukhari juga ada. Nah, dalam kitab-kitab kutubus sittah ini terdapat hadis-hadis yang tadi tentang lil wali ma'a as-sayyidi. Namun secara matan hadis, secara lafal itu berbeda, akan tetapi inti dari hadis tersebut itu sama. Nah, contohnya kita ambil dari kitab Sunan An-Nasa'i. Nah,
kitab Sunan An-Nasa'i ini pada nomor hadis 3263. Nah, di sini sanadnya sudah jelas ya. Sudah jelas, yaitu akhbarona Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala anba'ana Ma'marun an Shalih bin Kaisan an Nafi' bin Jubair an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lil wali ma'a asaibi amrun wal yatimatu tusta'maru fasyamtuha iqraruha. Dan hadis-hadis ini yang memperbolehkan janda menikah tanpa wali itu sudah termaktub dalam kitab Kutubus Sittah, dan hadis tersebut mencapai kualitas kesohihannya. Nah, maka dari itu perlunya kita mentakhrij hadis agar tidak terkecoh oleh masyarakat, tidak ikut-ikut mencemooh seorang janda yang menikah tanpa wali. Nah, seperti itu juga salah satu tujuan dari takhrij hadis. Nah, kemudian kita akan lanjut dengan jarh wa ta'dilnya seorang perawi. Nah, di sini kita juga bisa mencari jarh wa ta'dil dari perawi hadis tersebut di website Mawsu'ah Al-Hadis. Nah, kita klik ini, kemudian kita klik rawi. Nah, di sini kita cari rawi dari yang pertama, yaitu Ibnu Abbas. Kita cari. Nah, dari sini kita bisa melihat banyak rawi yang kita sudah klik tadi. Nah, tadi sudah saya cari dan sudah saya bukukan. Maksudnya sudah saya jadikan satu file PDF. Nah, di sini seperti ini dari kitab hadis tadi. Nah, ya ini sanadnya, penelitian sanad. Nah, di sini tercantum hadis tadi dengan sanad-sanadnya. Nah, setelah melakukan takhrij hadis, dalam menulis menjelaskan bahwa hadis ini juga terdapat dalam beberapa kitab Kutubus Sittah, tetapi penulis hanya mengutip dari kitab Sunan Abu Dawud karena kitab tersebut merupakan salah satu kitab dari Kutubus Sittah yang terjamin dan terpercaya dan dapat dijadikan hujah. Berikut bagian dari susunan sanad. Nah, ini sanad-sanadnya. Haddatsana Abu Dawud, haddatsana Hasan bin Ali, haddatsana Abdul Razzaq, haddatsana Ma'mar, akhbarana Shalih bin Kaisan an Nafi' bin Jubair bin Mut'aim an Ibnu Abbas an Rasulillah. Nah, sambung sanadnya juga sambung pada Rasulullah. Nah, kemudian masuk dalam biografi perawi. Nah, di sini tujuan dari takhrij hadis tersebut, takhrij hadis tadi itu yaitu bisa mengenal para perawi hadis tadi dan keadaan perawinya. Yang pertama yaitu Ibnu Abbas, bisa dicari dalam kitab dalam website Mawsu'ah tadi. Kemudian bisa mengenal lebih jauh para perawi dan juga
bisa juga mencari jarh wa ta'dilnya perawi-perawi dari hadis tersebut. Yang pertama yaitu jarh wa ta'dil dari perawi Ibnu Abbas. Nah, di sini Adz-Dzahabi, penerjemah Al-Qur'an An-Nasa'i, beliau mengatakan bahwa perawi Ibnu Abbas itu thiqah. Kemudian perawi yang kedua yaitu Nafi' bin Jubair bin Mut'aim. Nah, jarh wa ta'dilnya Ahmad bin Shalih mengatakan bahwa perawi Nafi' tadi itu thiqah. Kemudian perawi yang ketiga yaitu Shalih bin Kaisan. Nah, jarh wa ta'dilnya juga thiqah menurut Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i. Kemudian perawi yang keempat yaitu Ma'mar. Jarh wa ta'dilnya juga thiqah menurut Abu Muhammad bin Hazmi. Kemudian perawi yang kelima yaitu Abdur Razzaq. Nah, jarh wa ta'dilnya juga thiqah menurut Abu Abdullah Al-Hakim. Kemudian perawi yang keenam, yang terakhir yaitu Hasan bin Ali, yang jarh wa ta'dilnya juga thiqah menurut Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i. Nah, tadi itu termasuk jarh wa ta'dilnya para perawi hadis tadi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penelitian matan. Nah, apakah matan ini tuh sambung dan tidak menentang dalam Al-Qur'an, dalam dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an, dan kemudian apakah bisa hadis ini itu menjadi hujjah. Nah, pertama matan hadis tadi, Haddatsana Al-Hasan bin Ali, haddatsana Abdur Razzaq, akhbarana Ma'marun an Shalih bin Kaisan an Nafi' bin Jubair bin Mut'aim an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa lil wali ma'at thaybi amrun wal yatimatu tusta'maru wa shamtuha iqraruha. Nah, di sini telah menceritakan tentang seorang wali tidak memiliki kuasa memaksa terhadap seorang janda, dan seorang wanita yatim dimintai pertimbangannya dan diamna adalah persetujuannya. Kemudian dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, apakah apakah hadis ini itu tidak linear, maksudnya itu menentang dalam Al-Qur'an, apakah benar atau tidak. Nah, perbandingannya dalam Al-Qur'an itu yaitu terdapat dalam Al-Qur'an yang relevan atau sejalan dengan hadis di atas, yakni pada Quran surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahunna bil ma'ruf. Dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, hadis tersebut apa perbandingannya dengan ayat Al-Qur'an? Nah, terdapat ayat Al-Qur'an yang relevan atau sejalan dengan hadis di atas, yakni pada Quran surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf.
ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Shadaqallahul azim. Yang artinya apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, demikian hadis tersebut menjalankan fungsinya sebagai penguat dan penjelas bagi ayat-ayat Al-Quran yang telah memberikan hukum bahwa janda diperbolehkan menikah tanpa persetujuan wali. Karena hadis tersebut tidak sama sekali bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka hadis tersebut adalah sahih. Nah, kemudian setelah dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, nah, kita perbandingkan lagi dengan hadis yang lain, apakah bertentangan dengan hadis lain atau tidak. Nah, kita lihat ya. Setelah mencari di beberapa kutubus sita, penulis menemukan beberapa hadis yang tidak bertentangan di beberapa kitab lain, yakni ada dalam kitab Sunan An-Nasa'i yang berbunyi Akhbarana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdur Razzaq qala amba'ana Ma'marun an Shalih bin Kaisan an Nafi' bin Jubair an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lil wali ma'a thaybi amrun wal yatimatu tusta'maru fashamtuha iqrarun. Nah, di sini terdapat persamaan matan walaupun dalam segi sanad juga ada yang berbeda. Kan tetapi hadis dari kitab Sunan An-Nasa'i ini tidak bertentangan dengan hadis tadi, hadis Sunan Abu Dawud tadi. Nah, maka dari itu hadis tadi dari kitab Sunan Abu Dawud itu bisa disimpulkan bahwa hadis tersebut dijadikan hujah, bisa dijadikan hujah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pemahaman makna hadis. Nah, pemahaman makna hadis tadi kan sudah dibandingkan antara dalil Al-Quran dengan hadis lain, diperbandingkan apakah itu hadis tadi bertentangan dengan ayat Al-Quran atau tidak. Nah, tadi kan hasilnya tidak bertentangan. Jadi hadis tersebut bisa dijadikan hujah atau sahih, tingkatannya sahih. Dan hadis lain juga tidak bertentangan dengan hadis lain juga. Nah, di sini tentang pemahaman makna hadis. Nah, di sini ulama berbeda pendapat tentang wali nikahnya seorang janda. Di sini bisa disimpulkan bahwa Imam Malik menurut beliau seorang wali nikah baik itu janda maupun gadis tetap harus ada atau wajib dilakukan, harus adanya persetujuan seorang wali. Dan apabila tidak ada seorang wali, maka nikah tersebut itu tidak sah. Nah, itu menurut Imam Malik. Kemudian pendapat Imam Hanafi berbeda dengan pendapat Imam Hanafi. Imam Hanafi ini memperbolehkan seorang janda yang menikah tanpa adanya wali itu sah-sah saja. Akan tetapi wali tersebut itu berhak melarang pernikahan tersebut jika ada ilat yang tidak sesuai dengan syariat agama. Contohnya seorang laki-laki tersebut berbeda agama. Nah, wali tersebut boleh melarang pernikahan tersebut. Kemudian Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini tidak memperbolehkan nikah tanpa adanya wali karena wali tersebut adalah termasuk rukun dari
pernikahan, rukun nikah. Sama dengan Imam Malik. Kemudian Imam Hambali juga mengatakan bahwa nikah tanpa adanya wali, baik itu janda maupun gadis, itu tidaklah sah. Jadi pendapat antara Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki itu beliau sependapat dengan pernikahan tanpa adanya wali, baik itu janda ataupun gadis, itu tidaklah sah. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wali nikah janda haruslah ada dalam pernikahan, meskipun ia tidak berhak memaksa atau menghalangi pernikahan janda tersebut. Apabila wali nikah dari sang janda tidak setuju dan tidak memiliki alasan yang jelas tentang penolakannya tersebut, maka wali nikahnya dapat digantikan oleh seorang wali hakim. Wali nikah seorang janda juga harus memenuhi syarat-syarat wali nikah dan sesuai urutan wali nikah dalam Islam. Nah, sekian ringkasan dari hadis yang ditakhrij tadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.